para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Saya mohon izin tidak menyebutkan satu persatu Pak Ustadz, takut waktunya habis karena sudah Ustadz. Ini waktu saya berapa menit Pak Ustadz? Sampai beduk. Alhamdulillah. Tolong jangan ada yang pukul beduk dulu sebelum selesai. Alhamdulillah, ini kita berpuasa hari ke 15. Mau buru-buru aja. Hari ke-12 saya. Ada juga yang berpuasa hari ini yang ke-13 Pak Ustadz. Ya, ini rezeki kita berbeda. Alhamdulillah sudah hari ke-12. Ini waktu terasa cepat apa terasa lambat? Sudah hari ke-12 terasa cepat. Cepat apa lambat? Ada yang cepat. Kok baru sebentar, perasaan baru sahur kemarin sore, sekarang kok hari ke-12 aja. Walaupun orang Aceh masih bisa pakai aja Pak. Ada juga yang ini sudah hari ke-12 tapi berasa kok lama betul Lebaran. Kok lama betul. Nah, ada dua nih. Yang pertama terasa cepat, yaitu orang-orang yang memang menunggu dan menyongsong bulan Ramadan. Yang menunggu bulan Ramadan terasa cepat betul. Baru 12 hari terasa kok seperti kemarin sore, kemarin subuh, kok sudah 12 hari, 18 hari lagi selesai. Ada juga yang golongan ini lama betul, 18 hari lagi, padahal sudah ingin kegiatan sebagaimana biasanya. Insya Allah jamaah Masjid Istiqlal adalah orang yang terasa cepat bulan Ramadannya, terasa sedih kalau ingin meninggalkan bulan Ramadannya. Dan semoga kita semua selesai Ramadan nanti betul-betul menjadi golongan atau kaum yang la'allakum tattaqun, golongan orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang diridhoi puasanya, puasa dengan kelas 1. Karena puasa ada macam-macam kelasnya Pak, seperti orang naik pesawat juga. Ada yang first class, naik puasa menyelenggarakan dengan semua sunnah-sunnahnya, jamak sunnah, puasa mata ikut, puasa makan, puasa mulut ikut, ada puasa telinga ikut, first class. Dari rumah selesai sahur pergi ke kantor, dari mulut tak lepas dari zikir sedetik pun. Semua waktu diisi dengan zikir kecuali sedang sholat atau sedang tidur. Punya uang sedikit beribadah sedekah, punya 1.900 ibadahnya. Kalau ada uang 1.000 Pak, saya 1.000, ibadah 900, tolong kembalikan 100-nya. Nggak ada uang kembalian kan? Ada 1.000 kan ikhlas. Ada menolong orang jatuh dari sepeda motor, tolong, ibadah, semua ibadah, ibadah kelas 1. Ada juga ibadah kelas bisnis yang pokok-pokok saja, tahan makan, tahan minum, ya, tapi telinga masih sering duduk bergunjing mendengarkan apa sih topiknya, apa sih trending topik hari ini. Masih mulut masih bercerita tapi puasa. Ada juga puasa yang kelas anak-anak, diskon, sahur jam 8, buka jam 12, sahur anak-anak kelas ekonomi. Mudah-mudahan kita semua adalah golongan orang mukmin yang melaksanakan ibadah puasa kelas 1. Kalau nanti masuk jannah, insya Allah kelasnya kelas 1, kelas paling tinggi, insya Allah. Tidak harus kalau kita mengisi bulan Ramadan, mengisi puasa,
Tidak harus yang hebat-hebat, yang mewah, semampu yang bisa kita lakukan, karena banyak sekali ibadah yang tak memerlukan biaya-biaya yang besar. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, insya Allah. Para jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, seyogianya hari ini Pak Menteri Dalam Negeri sendiri, tapi karena sesuatu dan lain hal ada di luar kota, diwakilkan kepada saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Dalam Negeri. Dan tentu saja sebagai umat Islam kita diajarkan bahwa ibadah, saya ulangi, kehidupan kita dibagi kepada 3. Pertama, hablum minallah. Hablum minallah adalah interaksi kita dengan Allah setiap hari. Intinya daripada hablum minallah adalah bagaimana kita mengabdikan diri sebagai hamba kepada penciptanya melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seluruh ibadah, ya ibadah sholat, ya ibadah puasa pada hari ini, ya ibadah zakat, ya naik haji, bermacam-macam ibadah yang kita lakukan. Hablum minallah. Kemudian ada yang kedua dalam kehidupan kita adalah hablum minan nas. Interaksi kita dengan sesama manusia, interaksi kita dengan anak istri, interaksi kita dengan tetangga, interaksi kita dengan kampung, interaksi kita dengan orang-orang yang lain yang tidak kita kenal, interaksi kita dengan bukan golongan seiman, interaksi kita dengan siapapun sepanjang dia manusia. Kita diminta untuk selalu berbuat baik, menghargai orang lain, bertutur lemah lembut, berkata yang jujur, tak menghina orang lain. Itu semua adalah prinsip-prinsip hablum minan nas. Ada satu lagi Pak Ustadz yang jarang disebut-sebut, hablum minallah, hablum minan nas. Ada satu lagi, hablum minal alam. Ini jarang disebut, walaupun sebahagian ulama sering menggolongkan hablum minal alam, bisa juga digolongkan ke dalam hablum minallah, sebahagian bisa digolongkan juga ke dalam hablum minan nas. Hablum minal alam yaitu hubungan manusia dengan alamnya. Ini 3 perkara Pak, harus lengkaplah kalau kita manusia berinteraksi dengan ketiga unsur ini. Dan tentu saja semua ketiga perkara ini semua mengandung nilai ibadah. Nanti saya akan lebih menjurus kepada hablum minal alam, karena sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu tidak ada judul di sini, yaitu interaksi kita dengan alam sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu bulan suci Ramadan ini kita jadikan momen untuk terus meningkatkan ketakwaan. Tentu harapannya kita menjadi orang-orang yang beruntung setiap harinya, setiap tahunnya. Gampang saja, kita masuk orang beruntung atau orang merugi. Silahkan merenung nanti malam, boleh iktikaf di masjid, merenung sejenak. Kita termasuk orang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang sekarang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Oh, tahun ini 12 hari puasa, sudah sampai 12 hari. Tahun lalu baru 10 hari Pak, 2 hari tewas. Tapi kalau sekarang puasa ke-12 ini baru sampai 5 hari puasa, ini orang-orang yang merugi.
Hati-hati, kita mudah-mudahan terus. Ini baru yang pokok, belum yang sunnah-sunnah, belum yang pengayaan menjadi puasa kelas 1. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang beruntung, yang ketakwaannya sepanjang tahun terus meningkat. Bapak Ibu semua yang kami rahmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami sampaikan tadi, ada hablum minal alam. Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita kepada alam sekitarnya, ya, sehingga penerapan Ramadan Green bisa kita terapkan. Ibadah kita jalankan, tapi kewajiban kita menjaga alam terus bisa kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Dulu ada senior saya namanya Doni Monardo, Letnan Jenderal almarhum. Beliau mengatakan, kalau Anda pandai menjaga alam, insya Allah alam akan menjaga kita. Pakai bahasa sehari-hari, bahasa sederhana. Oleh karenanya, kaitan dengan ini ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, Ramadan sebagai momen penyucian diri dan lingkungan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan setiap detiknya. Bukan saja mengajarkan kepada kita bagaimana cara menahan diri, bukan hanya dari makan dan minum, tapi juga dari segala sesuatu yang merusak perbuatan dan merusak hati, merusak jiwa, merusak tubuh, dan merusak lingkungan. Seorang muslim tidak hanya dituntut untuk menjaga kesucian ibadahnya, tapi juga dituntut untuk menjaga kesucian lingkungannya, termasuk di dalamnya adalah kebersihan. Bunyadinu alam nazafati, kata disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, agama itu didirikan atas kebersihan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita tak bersih, banyak musibahnya. Ke-1, banyak penyakitnya. Ingat kita ketika Covid yang lalu, mau makan saja cuci tangan, di mana-mana wastafel. Sekarang kemana wastafelnya? Sudah hilang. Kemana-mana di kantong kita ada hand sanitizer. Sekarang ada, coba saya tanya, ada hand sanitizernya? Sudah tidak ada. Ya, cuci tangan. Bukan saja menjaga kebersihan diri tubuh, juga menjaga kebersihan lingkungannya. Apa contohnya? Jangan buang sampah sembarangan. Sampah di DKI Jakarta ini satu hari berapa ton, Pak? 7.000 atau 8.000 ton sehari. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau dibuang sampah sembarangan, memenuhi drainase, memenuhi got-got, memenuhi tempat-tempat penyerapan air, apa yang terjadi? Kalau air hujan datang, baik yang dikirim maupun turun sendiri di Jakarta ini, apa yang terjadi? Air mampet kemana-mana, banjir di mana-mana. Yang tanggung siapa? Ente, kita sendiri. Oleh karenanya, Islam yang kedua menganjurkan pola hidup yang berkelanjutan, mengajarkan prinsip wasatiyah, kesederhanaan dan keseimbangan. Mengapa banyak sampah? Karena boros, Pak. Box, nanti ada box atau apa nanti, atau plastik. Tolong jaga, tolong tempatkan. Habis berbuka, takjil ada, tolong tempatkan sampah. Kemudian kadang-kadang dalam box isinya 6 atau 7 kue, yang dimakan 2, 5 sampah. Habiskan. Nah, jadi diajarkan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudaranya setan.
Ada setan di sini? Tidak ada. Masjid Istiqlal kok ada setan? Tidak ada. Dan setan itu sangat ingkar kepada Allah. Oleh karenanya dalam kesempatan bulan puasa ini, Ramadan harus menjadi momen refleksi untuk menerapkan pola hidup hemat. Ya, inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden sekarang, Pak Prabowo. Penghematan di mana-mana, jangan boros lagi. Ya, apalagi boros makanan. Ya, tidak perlu berlebih-lebihan. Kemudian juga penggunaan sumber daya alam juga jangan berlebih-lebihan. Jangan menebang kiri kanan, potong kayu kiri kanan. Alam rusak, kalau alam rusak kita sendiri yang akan menanggungnya. Ya, kemarin saya ke Bekasi, ke Bogor, mengajak pemerintah DKI Jakarta untuk menolong kota Bekasi yang kebanjiran. Hari ini pun saya tahu melaksanakan ibadah puasa pun tidak khusyuk karena rumahnya masih dipenuhi dengan lumpur-lumpur tebal. Kita doakan mereka tabah dan lancar menjalankan ibadah puasanya. Akibat apa? Akibat pengelolaan lingkungan kita yang tidak baik. Akibatnya musibah atas kita terjadi. Kemudian juga ketiga, mengurangi pemborosan dan limbah di bulan Ramadan. Di samping bulan Ramadan sering diwarnai dengan peningkatan konsumsi dan produksi limbah yang berlebihan di bulan Ramadan. Ya, semua dengan bungkus kotak, bungkus kardus, bungkus plastik, peningkatan limbah di mana-mana. Oleh karenanya, ayo kita jaga penggunaan sampah atau limbah ini dengan penata kelolaan yang baik. Biasakan 2 menit lagi, insya Allah selesai dalam 2 menit. Ya, gitu ya. Oleh karenanya, insya Allah ya, kita semua menggunakan momen Ramadan ini untuk terus menjaga kebersihan kita. Keempat, merusak lingkungan mendatangkan bencana. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-A'raf ayat 56, dan jagalah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapannya dikabulkan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ingat, jaga lingkungan. Insya Allah kalau kita menjaga lingkungan, maka lingkungan menjaga kita. Sebagaimana terus ditegaskan kembali dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah tampaklah kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Siapa yang bisa merubah? Tangan manusia sendiri. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, ayo kita jaga alam kita pelihara, karena anak cucu kita pun masih perlu terhadap alam, bukan kita saja yang perlu. Dan tentu saja contoh-contoh sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk yang baru saja terjadi di Bekasi. Kami kira demikian yang Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Dengan kesimpulan pertama, teruslah kita berubah menjadi perbaikan ke arah yang positif, mulai dari diri sendiri, dan Ramadan harus menjadi refleksi untuk menerapkan kebiasaan baik. Jika lingkungan bersih dan lestari, insya Allah hidup kita akan lebih ringan di kemudian hari. Dan semoga semua ini menjadi bahagian daripada ibadah kita kepada Allah dan menambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mukarram Dr. Tengku Safrizal ZAMSI. Tadi saya nyebutnya Kiai, ternyata beliau termasuk daripada Tengku, dari Aceh soalnya. Jadi banyak hal yang beliau sampaikan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua bagaimana memelihara hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Terima kasih kepada guru kita Dr. Tengku Safrizal SAMSI. Beliau adalah
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sebelum kita memasuki pada bimbingan dan panduan zikir dan doa takjil Ramadan oleh guru kita Martomo Malaing SQMA, kita lakukan penyerahan secara simbolis takjil ini Pak. Jadi berkenan jamaah barisan pertama berdiri kepada para pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, termasuk guru kita Mukarram Dr. Tengku Safrizal ZMSI. Mohon berkenan Pak berdiri terlebih dahulu Pak, memberi takjil secara simbolis, karena kan hari ini takjilnya dari Kementerian Dalam Negeri nih, mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri. Ya mungkin secara bergantian, silahkan nanti dari yang lain berapa, dari Pak Sekretaris. Silakan. Dari sini. Terima kasih Pak. Ya, yang lain lagi. Ya, sambil ditahan, ditahan dulu Pak Dirjen. Iya. Ini wartawan Istiqlal belum ambil. Sudah. Iya. Oke. Akan Pak bergantian mungkin. Sambil baik. Ya, didokumentasikan Pak ini. Agak mundur. Berkah. Yang belakang sudah nanti. Secara simbolis saja ini yang depan. Baik. Bila barisan pertama sudah, kita foto bersama habis ini. Foto bersama. Silakan Pak Dirjen dan para pejabat dari Kementerian. Ya, silakan didokumentasikan. Ya. Terima kasih kepada jamaah. Ya, sebisanya. Dapat. Baik. Nanti dulu. Oke. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, demikian prosesi kita dalam acara Ramadan bersama Kementerian Dalam Negeri menjaga kesucian ibadah dan kelestarian lingkungan. Selanjutnya bimbingan doa dan zikir dari kepada Bapak, mungkin langsung Pak menuju lokasi yang sudah kita siapkan.